Ketika Rasulullah menginjak usia 25 tahun, kehidupan di Mekah mulai menawarkan tantangan baru. Pamannya, Abu Thalib, yang selalu menjadi pelindung dan pendukungnya, menyarankan sesuatu yang dapat mengubah arah hidup beliau. "Anakku," ujar Abu Thalib suatu malam dengan suara lembut namun penuh keyakinan, "kau sudah dewasa dan banyak yang mengagumi kejujuranmu. Mengapa kau tidak mencoba berdagang? Kejujuran dan akhlakmu bisa menjadi modal terbaik." Rasulullah yang sedang duduk di samping pamannya mengangguk perlahan. "Paman, aku bersedia. Jika itu dapat membantu keluarga kita, aku akan melakukannya dengan sepenuh hati. Namun, aku mohon bimbinganmu agar langkahku selalu berada di jalan yang benar." Abu Thalib tersenyum. "Kau adalah Al-Amin Muhammad. Tidak ada keraguan dalam diriku bahwa kau akan membawa keberkahan dimanapun kau pergi." Pada saat yang sama, seorang wanita terhormat bernama Khadijah binti Khuwailid sedang mencari mitra dagang yang dapat dipercaya untuk menjalankan perniagaan ke negeri Syam. Khadijah, yang saat itu berusia 40 tahun, adalah seorang wanita cerdas, kaya, dan dikenal karena kemuliaan akhlaknya. Mendengar reputasi Rasulullah sebagai Al-Amin, ia merasa yakin bahwa Muhammad adalah orang yang tepat untuk menjalankan tugas tersebut. Khadijah memanggil budaknya, Maisarah, untuk berdiskusi. "Maisarah, aku membutuhkan seseorang yang benar-benar dapat dipercaya untuk menjalankan perdagangan ini. Apakah kau tahu siapa yang pantas untuk tugas ini?" Maisarah, yang telah mendengar banyak tentang Rasulullah, menjawab tanpa ragu, "Nyonya, aku mendengar banyak tentang Muhammad bin Abdullah. Dia dikenal jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang luar biasa. Aku yakin dia adalah pilihan terbaik." Khadijah tersenyum dan mengangguk. "Jika demikian, panggil dia untuk menemuiku." Ketika Rasulullah tiba di kediaman Khadijah, wanita itu menyambutnya dengan penuh hormat. "Muhammad," kata Khadijah dengan suara lembut, "aku telah mendengar banyak tentang kejujuranmu. Aku ingin kau membawa barang daganganku ke Syam. Sebagai imbalan, aku akan memberimu upah yang lebih besar dari yang biasa kuberikan." Rasulullah menjawab dengan penuh kerendahan hati, "Aku bersedia menjalankan amanah ini, Khadijah. Semoga Allah memberkahi perjalanan ini dan usaha kita." Perjalanan ke Syam bukanlah perjalanan yang mudah. Di bawah terik matahari gurun yang menyengat, Rasulullah memimpin rombongan dengan kesabaran dan ketabahan. Maisarah, yang ditugaskan untuk menemani beliau, terkesan dengan akhlak mulia Rasulullah dalam setiap tindakan. Suatu malam, ketika mereka beristirahat di sebuah bukit, Maisarah berbicara kepada Rasulullah, "Muhammad, aku belum pernah bertemu pedagang seperti dirimu. Kau begitu jujur, bahkan ketika kau bisa saja mengambil keuntungan lebih." Rasulullah tersenyum lembut. "Maisarah, dalam setiap langkah hidup, kejujuran adalah jalan menuju keberkahan. Jika kita menjaga amanah, Allah akan membuka pintu rezeki yang tidak pernah kita sangka." Maisarah terdiam, hatinya tergetar mendengar kata-kata penuh hikmah itu. Ia menyadari bahwa ia sedang bersama seseorang yang istimewa, bukan sekadar pedagang biasa. Ketika mereka tiba di Syam, Rasulullah mulai menjalankan tugasnya. Dengan senyuman yang tulus dan pendekatan yang ramah, beliau menarik perhatian para pembeli. Barang dagangan Khadijah laku dengan cepat. Rasulullah tidak mengambil keuntungan yang tinggi ketika berdagang, melainkan hanya mengambil keuntungan sewajarnya. "Maisarah," kata seorang pedagang lokal kepada rekan-rekannya, "pria muda ini benar-benar berbeda. Tidak ada tipu daya dalam ucapannya, dan semua barang yang ia jual adalah yang terbaik." Maisarah, yang mendengar pujian itu, tersenyum bangga. Ia mendekati Rasulullah yang sedang melayani pembeli. "Muhammad, keberhasilan kita di sini adalah bukti bahwa kejujuranmu membawa keberkahan. Aku yakin Khadijah akan sangat senang mendengar kabar ini." Rasulullah menjawab dengan tenang, "Keberkahan ini datang dari Allah, Maisarah. Kita hanya perlu menjalankan amanah dengan baik dan menyerahkan hasilnya kepadanya." Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Maisarah menyaksikan beberapa kejadian yang semakin memperkuat keyakinannya bahwa Muhammad bukanlah orang biasa. Salah satunya adalah saat mereka beristirahat di bawah pohon besar. Seorang pendeta yang kebetulan melihat mereka dari kejauhan mendekat dan bertanya kepada Maisarah. "Siapakah pemuda itu?" tanya pendeta itu sambil menunjuk ke arah Rasulullah. "Dia Muhammad bin Abdullah dari Quraisy," jawab Maisarah.
Pendeta itu memandang Rasulullah dengan penuh kekaguman. Aku melihat tanda-tanda kenabian dalam dirinya. Pohon ini tidak akan menaungi siapapun kecuali orang yang istimewa. Maisarah tertegun. Kata-kata pendeta itu terus terngiang di benaknya sepanjang perjalanan. Setelah perjalanan dagang ke negeri Syam, Maisarah kembali ke Mekah dengan membawa kabar yang membuat hati Khadijah bergetar. Maisarah menemui Khadijah yang tengah sibuk menyelesaikan catatan dagangnya. Dengan wajah penuh semangat, Maisarah berkata, "Tuanku, perjalanan bersama Muhammad adalah pengalaman yang luar biasa. Aku belum pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki kejujuran, kesabaran, dan kebijaksanaan seperti dia." Khadijah terdiam sejenak, memandang Maisarah dengan penuh perhatian. "Ceritakan padaku, Maisarah, apa yang membuatmu begitu terkesan?" tanyanya lembut. "Tuanku," jawab Maisarah, "Muhammad adalah seorang yang berbeda. Di bawah terik matahari gurun, dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu bersikap adil dalam berdagang, tidak pernah mengambil keuntungan lebih dari yang seharusnya. Para pembeli di Syam memujinya karena tutur katanya yang lembut dan sikapnya yang penuh hormat."